pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya kita dapatkan di yaumil akhir kelak. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum acara dimulai, saya ingin menyapa yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Dr. Nairobi SE MSI. Yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama, Dr. Erni Hendrawati SE MSI. Yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, Dr. Agrianti Komalasari SE MSI AKT. Yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Muslimin SE MSC, beserta Bapak Ibu dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Yang kami hormati Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus, Bapak Insinyur Suwadi MM. Yang kami hormati Kepala Badan Perencanaan Hendra TNM. Yang kami hormati Bapak Rahmat SHMH. Yang kami hormati kerjasama Ibu Nyimas Mariani Eskep MM Jaminan di BPK Kabupaten Tanggamus. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan sekali lagi selamat pagi dan selamat bergabung dalam rangkaian acara penandatanganan Memorandum of Understanding antara Fakultas Ekonomi dan Universitas Lampung dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus pada hari ini, Senin 6 September 2021. Baiklah, acara selanjutnya yaitu pemutaran video profil Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Selamat menyaksikan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah bagian dari Universitas Lampung yang berdiri sejak tahun 1965. Selama lebih dari 55 tahun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis telah melahirkan 17.895 alumni yang berprestasi dan membanggakan di bidang pekerjaannya, seperti wirausaha, perbankan, pemerintahan, dan bidang lainnya. Saya ada kawan-kawan kepala perwakilan Bank Indonesia di Beijing, Tiongkok. Saya bangga sebagai alumni Fakultas Ekonomi Universitas Lampung. Lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga dipersiapkan untuk memiliki daya saing dan siap memasuki dunia kerja. Hai, saya Kevin Juan, mahasiswa Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Saya bisa menjadi bagian dari Bursa Efek Indonesia sebelum saya wisuda, khususnya menjadi Financial Analyst dengan spesifikasi Trading Surveillance Officer. Saya bangga menjadi alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Bukan hanya membanggakan, para alumni tersebut juga berkontribusi terhadap pembangunan. Saya bangga menjadi alumni FEB Unila. FEB Unila maju terus dan sukses selalu. Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung adalah menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 10 terbaik di Indonesia di tahun 2025. Untuk mencapai visi tersebut, kami menjalankan 4 misi. Menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi yang berkualitas dan relevan, menjalankan tata pamong organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila yang baik, menjamin aksesibilitas dan ekuitas pendidikan tinggi, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak di dalam dan di luar negeri. FEB Jaya! FEB Jaya!
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung juga memiliki 11 program studi di antaranya. Program studi Doktor Ilmu Ekonomi, program studi Magister Manajemen, program studi Magister Ilmu Ekonomi, program studi Magister Ilmu Akuntansi, jurusan Ekonomi Pembangunan, jurusan Manajemen, jurusan Akuntansi, program studi Diploma 3 Akuntansi, program studi Diploma 3 Perpajakan, program studi Diploma 3 Manajemen Pemasaran, program studi Diploma 3 Keuangan dan Perbankan. Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Mengacu kepada pendekatan outcome-based education dan juga beberapa akreditasi yang telah diraih oleh program studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang baik yang berasal dari Badan Akreditasi Nasional (BANPT), di mana 10 dari 11 prodi FEB telah meraih akreditasi A, dan juga seluruh prodi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga telah meraih akreditasi internasional dari ABES 21, serta sertifikat ISO 9001. Maka bagian akademik dan kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis berkomitmen untuk menghasilkan sistem pendidikan yang bermutu. Dengan bergabung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, maka mahasiswa akan dibekali pengetahuan, skill, dan juga attitude yang memadai untuk menjadi lulusan yang profesional. Fungsi dan tugas saya adalah melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Fasilitas dan sarana fisik serta sarana non-fisik itu juga terkait dengan fungsi dan tugas saya. Ada beberapa kegiatan yang kita lakukan, antara lain peningkatan kompetensi para tenaga pendidik, capacity building. Kita juga melakukan percepatan program professorship untuk para dosen yang sudah siap menjadi profesor. Bidang kemahasiswaan adalah suatu kegiatan yang bersifat ekstrakurikuler untuk melengkapi kegiatan intrakurikuler, yaitu kegiatan yang dilaksanakan di dalam maupun di luar kampus tanpa memberikan bobot SKS. Di bidang alumni, sejak didirikannya Fakultas Ekonomi tahun 1965 hingga saat ini telah memiliki alumni sekitar 18.000 lulusan. Kita telah memiliki organisasi alumni dengan nama KAFE, yaitu Keluarga Alumni Fakultas Ekonomi. Dengan tenaga pengajar yang sangat profesional, baik lulusan dari dalam dan luar negeri, serta didukung oleh staf yang siap memberikan pelayanan prima, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung juga memiliki mahasiswa yang berasal bukan hanya dari Provinsi Lampung saja, namun dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga berhasil menjalin kerjasama dengan beberapa kampus di berbagai belahan negara, serta menciptakan alumni yang mampu berdaya saing baik di dalam maupun luar negeri. Halo semua, nama saya Dimas, mahasiswa berprestasi Universitas Lampung periode 2020. Saya dapat banyak sekali pengalaman dari dosen yang berqualified dan kurikulum yang berkualitas pula. Tidak hanya akreditasi internasional, tapi Fakultas Ekonomi dan Bisnis memiliki pembelajaran yang sangat qualified. Sebagai contoh, memiliki kualitas dosen yang sangat mengayomi dan berakreditasi internasional. Oleh karena itu, berbagai pengalaman tadi yang berkualitas mengantarkan saya menjadi mahasiswa berprestasi Universitas Lampung periode 2020. FEB Jaya!
Oleh karena itu, kami Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung tak pernah lelah dalam membangun dan mendukung penuh dalam kegiatan belajar mengajar demi menciptakan generasi muda yang dapat berinovasi demi negeri. Baik Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih telah menyaksikan video profil persembahan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Acara berikutnya yaitu sambutan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Kepada yang terhormat Dr. Nairobi, kami persilakan. Oke, terima kasih, Suti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita bersama. Tabi pun. Ya pun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala BPKD Insinyur Suwaidi MM, Bapak Kepala Bapelitbang Hendra Wijaya Mega ST MT MM, Kabak Hukum Bapak Arif Rahmat SHMH, Kabak Kerjasama Ibu Mariani Eskep MM, dan Bapak Ibu pegawai di BPKD dan pemerintahan Tanggamus pada khususnya. Dan yang saya hormati, yang saya banggakan, rekan kerja saya, rekan kerja kami, dekan, yaitu Wakil Dekan 1, Ibu Erni Hendrawati, Dr. Erni Hendrawati, kemudian Wakil Dekan 2, Ibu Dr. Agrianti Kamalasari, dan Wakil Dekan 3, Bapak Muslimin, SE MSc. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua sehat pada hari ini dalam kondisi COVID yang belum mereda. Semoga PPKM 4 sudah bisa selesai di Bandar Lampung dan kita mungkin bisa kembali beraktivitas sedikit normal ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala BPKD Bapak Suwaidi atas kepercayaannya untuk bekerja sama dengan kami FEB Unila dalam rangka membuat ya sebuah program klinik khusus untuk SDM keuangan. Yang pertama mungkin agar biasanya kalau kita sudah kerjasama harus muncul keyakinan dulu dari dua belah pihak, benar tidak kerjasama kita ini pada kerjasama yang tepat atau tidak. Mungkin saya harus menjelaskan kepada Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, bahwa Fakultas Ekonomi ini adalah satu-satunya Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang memiliki akreditasi semuanya A. Hanya PS PDIE, program Doktor Ilmu Ekonomi yang mendapatkan B, tapi kami sedang berjuang untuk meraih predikat unggul atau predikat A. Dengan demikian, bahwa kami benar-benar menjaga mutu. Kami juga tersertifikat ABES 21, yaitu suatu lembaga internasional yang mensertifikat sekolah bisnis. Kita merupakan bagian yang mendapatkan akreditasi, dan itu tidak mudah. Dari beberapa universitas yang ada di Indonesia, mungkin hanya sekitar 8 atau 10-an gitu ya. Tapi kita bisa mendapatkan itu. Dan kemudian kita akan melebarkan sayap kita untuk pengakuan mutu ini. Kita akan bekerja sama dengan salah satu lembaga yang berpusat di Eropa, yaitu Equis. Kita ingin mendapatkan pengakuan yang lebih luas lagi. Selain itu kita juga melakukan berbagai macam kerjasama, Bapak Ibu sekalian. Kita sudah mencoba memperluas, kita sudah punya kerjasama dengan pihak Rusia, sekolah di Rusia, Universitas Rusia, di Saint Petersburg. Ya.
Kemudian kita sedang mencoba juga untuk membuka hubungan juga dengan sekolah di Hungaria. Jadi kami ingin melebarkan sayap semakin luas bahwa memang benar-benar Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini dikenal secara internasional. Yang lain Bapak Ibu sekalian, kami menginginkan agar sumber daya manusia kami juga bisa sangat bermutu dan bonafit. Selama saya menjadi dekan, kita sudah bisa mengajukan 5 orang calon profesor dan semuanya sudah menjadi profesor, ada 5 orang. Kemudian 5 orang sisanya sedang menunggu. Kalau kita memiliki profesor yang banyak, berarti ini menunjukkan bahwa kualitas tenaga dosen kita memang benar-benar mumpuni. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu jaminan mutu itu, pemeliharaan mutu merupakan bagian yang sangat-sangat kami jaga, karena dengan kita memiliki mutu yang baik, bermutu yang hebat, maka orang akan percaya kepada kita dan kita bisa menjadi universitas, fakultas yang benar-benar menjadi idola dari orang yang berpikir mutu, ya, bukan hanya sekedar sekolah, tetapi berpikir untuk mendapatkan mutu. Mungkin di antara bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, ada yang merupakan alumni kami. Mungkin sekarang tadi Mbak Yopita sedang sekolah di kami. Bagaimana melihat perbedaan ketika kuliah di kita yang benar-benar kita berusaha untuk menjaga mutu itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, dalam rangka kerjasama yang seperti ini, tentu saja kita menginginkan bahwa kerjasama ini bisa benar-benar kita lakukan secara profesional. Kita mencoba untuk saling membantu, kita saling bersinergi. Kita menginginkan agar apa yang sudah kita tanda tangani nanti bisa kita laksanakan secara implementatif tanpa ada halangan. Dan kami pada prinsipnya akan menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh kawan-kawan di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus. Karena bagaimanapun komitmen kita itu harus kita berikan untuk meningkatkan SDM keuangan di Kabupaten Tanggamus. Ke depan kita ada rencana juga akan mendirikan khusus program S3 untuk akuntansi. Sehingga nanti kalau akuntansi sudah menjadi program tersendiri, kerjasama ini mungkin bisa lebih kita tingkatkan agar kawan-kawan kita yang di Tanggamus yang ingin meningkatkan SDM di bidang keuangan bisa langsung kita terima dalam bentuk kerjasama. Kalau dalam bentuk kerjasama ini akan lebih mudah dan juga dalam tanda petik ya ada sedikit jalan yang bisa memudahkan perkuliahan dan tentu saja pembimbingan yang lebih intensif. Bukan melunturkan mutu, tetapi memberikan jalan yang lebih intensif agar mudah selesai dan bisa memiliki kualitas yang sama dengan yang reguler. Oleh karena itu, terima kasih sekali lagi Pak Suhaidi. Mari kita bersama-sama menjaga kerjasama ini, melakukan kerjasama mungkin tidak hanya di sini saja, kita bisa perluas kepada kerjasama-kerjasama yang lain. Kami siap karena kami memiliki SDM yang mumpuni di dalam ekonomi dan mendapat pengakuan dari berbagai pihak tentang kepakaran kami. Akhirnya saya berharap bahwa Pak Saring Swendro nanti sebagai leader dari kerjasama ini bisa menjembatani secara lebih baik dan bijaksana sehingga kerjasama kita ini akan lebih bermanfaat buat kita semua. Bagi kita sekarang ini sudah sistemnya adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ini bisa kita manfaatkan untuk melakukan penerapan itu dan juga untuk meningkatkan kerjasama kita yang diakui sebagai bagian daripada indikator kinerja utama kita. Mungkin sama juga kawan-kawan di Badan Pengelola Keuangan Daerah juga memiliki indikator kinerja utama yang juga harus kita capai, sehingga kerjasama ini merupakan peluang bagi kita semua untuk mencapai indikator
kinerja utama yang sudah ditetapkan oleh pemerintah bagi kedua institusi kita ini. Saya berpikir inilah kesempatan yang terbaik buat kita saling mengenal. Mungkin nanti suatu saat kita bisa bertemu secara offline, bisa ngobrol lebih jelas. Tapi sebenarnya saya sudah bilang sama Pak Saring Suendro, Pak Saring kalau cuma 3-4 orang ya kita bisa kerjasama, datang ke kampus, kita tanda tangani di sini. Tetapi yang lebih amannya seperti ini saja, kita tanda tangani secara online seperti ini, tanpa mengurangi rasa kebersamaan itu. Saya pikir demikian, Bapak Ibu sekalian, semoga kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu sehat walafiat, terhindar dari COVID-19 ini, dan kita semua selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih atas sambutannya Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Dr. Nairobi. Baiklah Bapak Ibu, beranjak ke agenda berikutnya, yaitu sambutan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus. Dengan hormat kepada Bapak Insinyur Suwaidi, MM, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Dr. Nairobi SE MSI, beserta Wakil Dekan dan seluruh sivitas akademika, dosen, dan seluruh yang hadir di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Yang saya hormati Kepala Bapelitbang atau yang mewakili, yang saya hormati Inspektur, Ibu Inspektur atau yang mewakili, yang saya hormati Kabak Kerjasama, yang saya hormati Kabak Hukum, saudara-saudara seluruh jajaran BPKD yang berbahagia. Tapi pun alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Terima kasih pertama-tama kami ucapkan kepada Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang meluangkan waktunya. Mohon maaf ini acaranya molor Pak Dekan, karena dalam waktu yang bersamaan kita memang setiap hari Senin ada acara Coffee Morning. Saya berharap tadi jam 10 sudah selesai Coffee Morning-nya, ternyata ada khusus acara pagi ini, ada arahan dari Ibu Bupati tadi Pak, minta maaf Pak. Penandatanganan kerjasama ini MOU ini Pak Dekan adalah di Tanggamus yang sudah melakukan MOU dengan Pak Rektor. Sudah lama dilakukan setiap beberapa tahun sekali direvisi, dan terakhir ini yang terbaru adalah tahun 2019. Kabupaten Tanggamus secara umum Pak Dekan khusus untuk di BPKD sendiri
telah banyak yang beberapa waktu itu ada penyusunan perda-perda juga. Ada teman-teman sudah banyak menjalin kerjasama dengan beberapa fakultas, dan ini wabil khusus Pak Dekan dan beserta seluruh jajaran Sivitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Wabil khusus ini BPKD akan menjalin kerjasama dalam rangka pengembangan klinik pembelajaran yang alhamdulillah klinik pembelajaran ini sudah dikukuhkan oleh Ibu Bupati Badan beberapa waktu yang lalu daerah. Klinik pembelajaran ini Bapak Ibu di dalam rangka kita meningkatkan sumber daya manusia di Badan Pengelola Keuangan Daerah, dan mungkin kami secara jelas nanti akan share screen. Pak, izin kami share screen, silakan Pak Rois. Share screen, Pak Rois. Oh ya. Jadi ini yang melatar belakangi, yang nanti juga kita berharap bahwa selain pekerjaan-pekerjaan secara khusus ini, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Dekan, bahwa banyak hal yang memang sudah disiapkan oleh teman-teman sumber daya manusia khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Tadi sudah ditayangkan profil dan lingkup pekerjaan sangat profesional sekali Pak Dekan. Berharap nanti menggali BPKD ini akan kita lakukan kerjasama. Baik, lanjut ini. Halo. Di BPKD, Bapak Ibu, bahwa BPKD ini bergabung antara pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan sendiri dengan pendapatan, Pak. Jadi kita ada 7 bidang, ada 1 sekretariat. Sekretariat ini ada sekretaris, di bawah sekretaris ada kasubag-kasubag, Pak. Kemudian ada bidang anggaran, ada bidang perbendaharaan, kemudian ada bidang aset, pengelolaan aset, kemudian ada bidang maan, dan ada bidang penetapan. Kemudian di dalam rangka pertanggungjawaban kita ada bidang akuntansi dan pelaporan. Lanjut. Ya, ini secara umum Pak, tupoksi di BPKD.
perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, kemudian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pengelolaan keuangan, pembinaan tugas di bidang pengelolaan keuangan daerah, kemudian pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Lanjut. Sebagaimana di dalam Permendagri 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Jadi Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah. Jadi tugas di BPKD ini selain dari Kepala SKPD juga merupakan Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah SKPKD selaku pejabat pengelolaan keuangan daerah yang menjabat bendahara umum daerah, Pak. Jadi ini kita berdasarkan Permendagri 77 itu mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, melakukan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur di dalam Perda, menyusun rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD. Nah, ini yang mungkin yang syarat dengan pekerjaan-pekerjaan yang memang bisa kita lakukan kerjasama nanti. Sekarang ini di BPKD berdasarkan Permendagri 77 yang penyusunan KUA PPAS yang tadinya di Bapelitbang sekarang sudah dilimpahkan ke BPKD. Jadi, nah di sini jadi perlu nanti adanya kita Pak pendampingan mungkin Pak ya, selain di dalam rangka pertanggungjawaban dan juga di dalam rangka peningkatan PAD. Lanjut. Nah ini Pak Dekan tadi sudah disinggung indikator kinerja utama, Pak. Jadi kami punya indikator kinerja utama ini persentase kepatuhan perangkat daerah dalam penyusunan laporan keuangan. Ini kalimat ini sedikit Pak, tapi dijabarin luar biasa ini. Kepatuhan di dalam penyusunan laporan keuangan. Ini nanti penilaian akhirnya adalah terhadap opini yang disampaikan oleh BPK terhadap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Kemudian yang kedua adalah indikator kinerja utamanya persentase peningkatan PAD terhadap pendapatan daerah. Nah, jadi ini bisa terukur dari tahun ke tahun bagaimana makin tinggi nggak PAD kita itu terhadap belanja. Nah, kalau sekarang ini baru berapa persen Pak Dekan? Ya, jadi memang di sini perlu kita di dalam rangka upaya terobosan-terobosan untuk menggali PAD. Nah, jadi kami berharap di sini Pak Dekan nanti ada dengan adanya MOU antar Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan kita yang ada di BPKD ini hal-hal yang terkait dengan peningkatan PAD ini bisa kita diskusikan bersama gitu. Kemudian indikator kinerja utama yang ketiga adalah persentase barang milik daerah yang terregistrasi. Nah, ini terkait dengan pengelolaan barang milik daerah BUMD. Nah, ini jadi ini ada 3 IKU, tapi muatannya luar biasa ini. Lanjut. Iya, ke bawah. Ini Pak Dekan, teman-teman di seluruh jajaran Sivitas Akademika Fakultas Ekonomi yang secara khusus di klinik pembelajaran yang akan kita lakukan percepatan pemanfaatannya di dalam rangka peningkatan SDM. Ini yang menjadi tujuan jangka pendek
yang kita akan lakukan adalah yang pertama adalah menjadi tempat belajar bagi SDM pengelola keuangan daerah se-Kabupaten Tanggamus, Pak. Jadi wadah klinik pembelajaran ini ya kami berharap Pak Dekan bahwa wadah ini betul-betul bisa dimanfaatkan menjadi tempat pembelajaran begitu bagi pengelola keuangan baik OPD yang ada di kabupaten maupun teman-teman yang ada di kecamatan. Kemudian memaksimalkan konten website dengan modul pemahaman pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan target WTP dan IKU tadi. Nah, jadi website yang akan menjadi wadah klinik pembelajaran ini tentunya perlu ada konten modul pembelajaran. Nah, ini kami berharap Pak Dekan, teman-teman yang sesuai dengan ahlinya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila bisa memasukkan konten di dalam website yang sudah ada di BPKD, Pak. Yang kemudian selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan SDM di dalam pengelolaan keuangan OPD dan kecamatan. Ini tentunya dilakukan dengan proses belajar. Lanjut. Tujuan jangka menengah ini dalam waktu dekat ini, Pak, setelah di anggaran 2022, kami nanti akan menyusun kajian akademik atau di perubahan inilah, kalau memang ada perubahan kita lakukan akan menyusun kajian akademik di dalam rangka organisasi pembelajaran dengan klinik pembelajaran ini, Pak. Kemudian yang kedua adalah penyusunan peraturan daerah tentang organisasi. Nah, ini tindak lanjutnya nanti setelah kajian akademik ini kita lakukan penyusunan rancangan perda, pengembangan wadah pembelajaran dengan melalui media modul media cetak. Nah, ini kalau yang ketiga. Yang kedua ini yang tentunya, Pak, jadi perda ini kami berharap nantinya dari klinik pembelajaran ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh OPD dan kecamatan. Kami berharap setelah adanya perda nanti akan menjadikan membentuk budaya belajar di setiap OPD, itu harapannya, Pak. Lanjut. Ini tujuan jangka panjang, pengembangan wadah pembelajaran dengan membangun sistem jaringan yang lebih luas. Nanti mungkin kita akan adakan server tersendiri, Pak, karena sekarang ini kan masih memanfaatkan website. Jadi nanti kalau sudah berkembang, ya nanti kita lihat perkembangan seperti apa. Bila perlu kita punya server tersendiri. Kemudian terbentuknya budaya belajar. Nah, ini tadi setelah perda itu terbentuk, ini ada harapannya di OPD itu bisa menumbuh kembangkan sehingga budaya belajar akan tumbuh begitu. Kemudian yang ketiga adalah membangun knowledge management. Nah, ini, Pak, jadi kita bersama-sama seluruh stakeholder ini akan saling bahu-membahu, tadi apa yang disampaikan tadi, saling bersinergi, sehingga tujuan dari pembangunan yang memang sudah dicanangkan di dalam RPJM maupun di dalam yang dicanangkan saling bahu-membahu tadi dengan membangun knowledge management tadi. Lanjut. Ini output yang diharapkan terbentuknya klinik pembelajaran sebagai sarana pembelajaran terbentuk organisasi adaptif, kemudian terbentuknya knowledge management, kemudian memaksimalkan pemanfaatan sistem pemerintah daerah sebagai marketing strategi mendukung pembangunan daerah. Lanjut. Lanjut. Ini manfaat. Lanjut.
menghasilkan SDM pengelola keuangan yang profesional, membangun sinergi antara OPD sehingga pengelolaan keuangan dapat lebih terorganisir dengan baik. Ya, lanjut. Ini outcome, Pak Dekam. Ini bagi BPKD membentuk SDM yang kreatif, inovatif, dan siap bergerak cepat terhadap perubahan-perubahan. Jadi memang dengan adanya wadah klinik pembelajaran ini, seluruh jajaran OPD ini harus aktif, Pak. Jajaran di BPKD. Jadi memang kami di dalam website telah membentuk ada beberapa istilahnya jendela, rumah per bidang, Pak. Jadi nanti masing-masing rumah itu ada penanggung jawab kabitnya beserta seluruh staf. Jadi bertanggung jawab terhadap isi dari rumah tersebut. Nah, jadi disinilah kita dibutuhkan kreatif dan inovatifnya. Kemudian bagi pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus meningkatkan strategi sinergi antara stakeholder dalam pembangunan daerah. Kemudian tersedia SDM seluruh OPD yang mampu mengerjakan pengelolaan keuangan dengan baik. Kemudian dapat dijadikan sarana pembelajaran untuk masyarakat di Kabupaten Tanggamus, khususnya dan di Provinsi Lampung umumnya. Jadi dengan dengan modul-modul yang ada, harapan kita ya bukan kita aja yang bisa memanfaatkan, mungkin bisa diperlukan dengan oleh pihak yang memang membutuhkan. Mungkin itu Pak Dekan beserta seluruh Bapak Ibu yang hadir, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Pak Dekan di dalam rangka mendukung klinik pembelajaran ini. Semoga klinik pembelajaran ini bisa secara maksimal dimanfaatkan oleh seluruh jajaran OPD dan termasuk di kecamatan. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada KABPKD Kabupaten Tanggamus, Bapak IR Swaidi MM. Baiklah, beranjak ke agenda selanjutnya, yaitu merupakan diskusi dan kesimpulan terkait kerjasama yang pada kesempatan kali ini akan dipimpin oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Dengan hormat kepada Dr. Erni Hendrawati, kami persilakan. Salam sejahtera bagi ini pakai ini ya. Tadi pun, ya pun, yang saya hormati Pak Dekan dan Bapak Ibu Wakil Dekan FEB, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Badan, dalam hal ini Kepala Badan BPKD Kabupaten Tanggamus, kemudian Kepala Bapeda Kabupaten Tanggamus, kemudian Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Tanggamus, dan juga Bapak Ibu Kabak di lingkungan Kabupaten Tanggamus, serta seluruh jajaran Pemda Kabupaten Tanggamus yang sudah hadir pada pagi hari ini. Tadi Bapak Kepala BPKD sudah menyampaikan beberapa kebutuhan IKU dari Kabupaten Tanggamus yang alhamdulillah pada kesempatan ini dapat dikerjasamakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sehingga ada sinergi antara FEB dengan Kabupaten Tanggamus. Dan pada kesempatan ini juga kami juga akan menyampaikan beberapa hal yang juga kami butuhkan melalui kerjasama ini, yang mudah-mudahan nanti setelah adanya penandatanganan ini kita bisa sampai kepada tahap implementasi, tidak hanya pada kegiatan pada hari ini saja, tapi juga untuk pengembangan kegiatan-kegiatan yang lain yang memang sangat kami butuhkan dalam rangka untuk meraih IKU dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi untuk IKU tidak hanya di Kabupaten Tanggamus, Pak, kami juga punya 8 IKU yang dibebankan dari universitas kepada fakultas. Di antara beberapa IKU, saya mengamati bahwa ada kurang lebih 3 IKU nanti yang
kami berharap bisa ada tindak lanjut dari hasil MOU ini. Di antaranya adalah IKU 2, Bapak. Mungkin saya akan share sedikit dulu. Ya. Jadi ini 8 IKU yang dibebankan. Sudah nampak Bapak Ibu? Ya. Sudah, Bu. Ini 8 IKU yang dibebankan oleh kementerian kepada universitas dan juga dari universitas kepada fakultas, di mana 8 IKU ini sebenarnya bisa dikategorikan menjadi 3 kelompok ya, yaitu adalah peningkatan kualitas mahasiswa, kemudian peningkatan kualitas SDM atau dosen, dan juga peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, terkait dengan 3 kelompok tadi, ada 3 IKU tadi yang kami rasa kami bisa memohon bantuan dalam bentuk implementasi dengan Pemda Kabupaten Tanggamus. Pertama itu adalah IKU 2. Di dalam IKU 2 menyebutkan bahwa mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus, dan ini nanti harus kita laporkan kepada Pangkalan Data Dikti. Nah, kesempatan ini mudah-mudahan setelah ini nanti ada kerjasama lanjutan, di mana nanti prodi-prodi yang membutuhkan wadah atau tempat magang bagi mahasiswa kami untuk bisa belajar atau melakukan kegiatan di luar kampus sebanyak 20 SKS di Pemda Tanggamus ya, mungkin dari prodi S1 Ekonomi Pembangunan, kemudian juga S1 Ekonomi Akuntansi, yang kami pikir mereka sudah dibekali knowledge atau pengetahuan di bidang mungkin perencanaan di sektor publik ya, kemudian juga untuk yang di akuntansi tentang akuntansi sektor publik, dan mudah-mudahan itu juga nanti mempunyai peran juga untuk membantu Kabupaten Tanggamus untuk mencapai IKU. Kemudian IKU berikutnya itu adalah terkait dengan kualitas dosen. Jadi untuk kualitas dosen itu di IKU 3 kami juga diberikan target persentase dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industri. Nah, industri ini kan luas ya. Bisa juga di Kabupaten Tanggamus. Jadi ini sudah sering dikontribusikan oleh Pak Saring Suhendro yang sudah banyak melakukan kerjasama dengan Pemda-Pemda, dan ini juga sangat baik, dan mudah-mudahan kuantiti dari dosen di FEB yang dilibatkan di dalam kegiatan sebagai praktisi di pemerintahan khususnya di Kabupaten Tanggamus juga semakin bertambah, dan ini akan menambah IKU 3 kami di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian IKU 5 itu terkait dengan output penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi kami melihat bahwa bentuk-bentuk laporan penelitian yang dikerjasamakan dengan mitra, dengan pemerintah daerah, dalam hal ini adalah merupakan mitra kami, itu juga akan menambah IKU 5 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi memang kerjasama ini adalah kerjasama yang sangat baik dan sangat menguntungkan kedua belah pihak. Jadi mudah-mudahan setelah ini tidak hanya berhenti pada kegiatan coaching ya, coaching yang memang kalau melihat dari target jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjangnya luar biasa ya, roadmap-nya sampai menuju kepada pencapaian target jangka panjang. Jadi mudah-mudahan ini bisa membawa atau meningkatkan kualitas dari IKU dari Pemda Kabupaten Tanggamus, dan juga di kami tadi dari 3 IKU, IKU 2, IKU 3 dan IKU 5. Harapannya tidak hanya berhenti pada MOU tapi sampai kepada implementasi. Jadi nanti akan kami informasikan ke prodi-prodi yang terkait supaya segera menindaklanjuti supaya kami dari FEB juga bisa bekerja sama lebih lanjut lagi dalam rangka untuk pencapaian indikator kinerja utama. Sekali lagi terima kasih kepada Pemda Kabupaten Tanggamus, kepada Pak Saring Suhendro juga, sehingga hari ini kita bisa menandatangani MOU antara FEB Unila dengan Kabupaten Tanggamus. Mungkin itu saja, Ibu Suri. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Erni yang telah menyampaikan diskusinya mengenai kerjasama pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu, sampailah kita pada sesi di mana sesi inti pada pagi hari ini yaitu penandatanganan MOU antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus. Mohon kepada Oh ya Ibu? Iya.
Oke, kita akan mendengarkan tanggapan dan kesimpulan terkait kerjasama dari pihak BPKD terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Konfirmasi Bu Erni? Ya. Baik, kami persilakan Bapak Ibu dari pihak BPKD untuk menyampaikan kesimpulannya. Mohon tanggapan mungkin dari Pak Kepala Badan terkait dengan rencana kerjasama FEB dan Kabupaten Tanggamus di masa yang akan datang. Mungkin bisa saya tambahkan gini, Mbak Suri ya, ke Bapak Ibu sekalian, kami juga punya pusat inovasi dan riset sih Bapak Ibu. Jadi di dalam pusat inovasi dan riset ini memang kepakaran dari dosen-dosen FEB itu juga tergabung di lembaga yang dinamakan Pusat Inovasi dan Riset ya. Jadi seandainya mungkin dari satker-satker yang lain juga membutuhkan review atau penyusunan naskah akademik ya terkait dengan pembangunan atau rencana program kerja Kabupaten Tanggamus, dari Fakultas Ekonomi juga memiliki kelompok pakar di bidang manajemen, di bidang ilmu ekonomi, dan juga di bidang akuntansi. Jadi ini mudah-mudahan bisa menambahkan apa yang tadi saya sampaikan dan mungkin bisa menjadi agenda program kerja atau program kerjasama lanjutan dari antara FEB Unila dengan Kabupaten Tanggamus. Ya. Dari saya cukup, Suri. Mungkin dari pihak Pemda mungkin ada respon. Silahkan. Ya. Izin, Ibu, Bu Dr. Erni, terima kasih tadi apa yang menjadi penjabaran tadi apa yang menjadi harapan dari IKU yang ada di Universitas Lampung khususnya Fakultas Ekonomi tadi. Kami di dalam hal ini memang banyak memerlukan Ibu pendampingan dalam rangka kita terutama di pengelolaan PAD, kemudian pengelolaan aset, dan begitu juga terhadap bagaimana tentang pengelolaan pelaporan pertanggungjawaban di LKPD, sehingga memang kita banyak hal yang memang perlu ada langkah-langkah percepatan-percepatan, sehingga memang apa yang menjadi harapan yang tertera menjadi tugas pokok dan fungsi di BPKAD yang indikatornya adalah indikator kinerja utama, itu bisa berjalan dengan baik, yang dari tahun ke tahun menunjukkan progres peningkatan kinerja begitu. Kalau terhadap pertanggungjawaban keuangan misalnya, ada seminimal mungkin terjadi kesalahan. Kok mati sih layar? Terjadi kesalahan di dalam pengelolaan keuangan, kemudian terhadap Maaf Bu, Bapak. Ini sinyalnya banyak keganggu nih sinyalnya. Jadi tadi kami berharap sekali Bu dari setelah MOU ini kita nanti bisa berkomunikasi lebih intens lagi, terhadap
apa yang menjadi yang kami perlukan di dalam pencapaian dari target indikator kinerja utama tersebut, Bu. Terutama terhadap peningkatan PAD, kita memang di sini karena sumber daya kami cukup terbatas juga, dan juga kemudian mungkin pengalaman-pengalaman, kemudian dari kemampuan SDM kami juga cukup terbatas juga, sehingga memang perlu adanya pendampingan yang ke depan bisa kita jalin lebih intens lagi. Begitu juga terhadap pengelolaan aset daerah, Ibu. Terima kasih, kami akhiri. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Erni, perwakilan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, dan juga Bapak Insinyur Suwadi MM, yang merupakan perwakilan dari BPKD atas tanggapan dan kesimpulan terkait kerjasama. Baiklah Bapak Ibu, memasuki acara inti pada hari ini, yaitu penandatanganan MOU. Mohon untuk dapat disiapkan terlebih dahulu naskah Memorandum of Understanding. Kita akan melakukan penandatanganan secara simbolis saja, Bapak Ibu. Pak Soedi, saya izin tanda tangan dulu ya, Pak. Pak Soedi, saya izin tanda tangan dulu ya. Baik Pak, dipersilakan. Ya, ya Pak. Ya, ada kerja. Baik Bapak Ibu, penandatanganan Memorandum of Understanding antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus sedang dilaksanakan. Kami mohon untuk dapat meletakkan MOU di depan dada Bapak Ibu untuk dapat dipotret sejenak. Gimana, di sini ya? Iya. Baik. Baik, tahan nih Bapak Ibu ya. Saya hitung 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan Kepala BPKD Kabupaten Tanggamus yang telah melakukan penandatanganan MOU. Baiklah, sebelum acara saya tutup, agenda selanjutnya yaitu foto bersama. Mohon untuk Bapak Ibu dapat mengaktifkan kameranya. Bentar, sorry, kalau saya ini background-nya berubah nih. Kita cari dulu background-nya dulu, biar sama. Oh, aja loh. Baik, Bapak Ibu, sudah bisa ya kita foto bersama. Lihat kamera semuanya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu. Mohon lihat ke kamera. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Suwaidi. Baik, Bapak Ibu, demikianlah. Sama-sama Pak Dekan, makasih. Ya, kapan-kapan kita bisa ketemu secara langsung lah. Iya. Biar lebih enak ngobrolnya ya. Benar Pak Dekan, iya. Ini terbatas benar, mana sinyal, ya bagus ya. Makasih banyak ya Pak. Ya, Pak ya. Ya. Teman-teman yang lain. Baik, Bapak Ibu.
Ya, saya tutup dulu ya Bapak Ibu ya. Demikianlah rangkaian acara penandatanganan MOU hari ini. Semoga dengan kerjasama yang telah terjalin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan BPKD Kabupaten Tanggamus dapat saling bersinergi dan saling mendukung dalam implementasi MOU yang telah disepakati. Saya sebagai pembawa acara memohon maaf bila terdapat kata yang dapat menyinggung. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya yang telah hadir dalam acara hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.